Berlatar pada sebuah negara di Timur Tengah pasca terjadi pertempuran dahsyat antara kelompok pemberontak dengan militer setempat, cerita akan berfokus ke satu unit operasi khusus Amerika yang dipimpin Komandan Greer dan seorang pendamping dari agen CIA bernama Ritter, ini orangnya, terkait misi penyelamatan rekan kerja Ritter yang disekap oleh kelompok pemberontak tersebut. How many Syrian troops are we talking about? Setelah semuanya siap, misi pun berlangsung pada sebuah gedung kosong, di mana peran kepala operasi dipegang oleh John Kelly, atau kita panggil saja John, ini orangnya, yang sejerus ia terkejut dengan keberadaan para tentara Rusia di sana, artinya bahwa saat ini John dan kawan-kawan sedang dihadapkan pada ancaman yang lebih serius lagi. Ya, salah satu anggota tewas akibat sebuah ledakan yang dengan kondisi tersebut John terpaksa mengeluarkan sebuah instruksi darurat bahwa semua anggotanya harus segera membawa Sandra menuju titik penjemputan. Terlepas dari rasa penasaran John terhadap para tentara Rusia tadi, Ritter tetap tak menjelaskan alasan keberadaan mereka. Alih-alih ia meminta pihak pusat agar segera mengirimkan serangan udara ke titik koordinat lokasi tersebut. Tiga bulan kemudian, lebih tepatnya saat John bersama Pamela istrinya tengah menghadiri sebuah acara ngariung di rumah sang paman, yang dengan senang hati mendukung rencana John untuk mencari penghasilan tambahan di masa pensiunnya. Well, it's a big step retiring from the military. Di tempat lain kita diperlihatkan pada seorang pria yang merupakan rekan seperjuangan John saat di kesatuan dulu, yang entah karena alasan apa tiba-tiba sebuah van menabraknya hingga tewas. Begitu pula dengan satu rekan lainnya, di mana nyawanya harus berakhir dengan mengerikan oleh tembakan seorang pria dari dalam van yang sama. Kembali kepada John dan Pamela yang nampak masih bercengkrama soal kelahiran anak pertama mereka, dan sebagai suami pengertian John memilih untuk menahan sejenak hasrat bercintanya walau harus tidur di sofa sendirian. Namun tak dia sadari, di luar telah datang 3 tamu tak diundang yang tiba-tiba memutus aliran listrik rumahnya. Satu dari mereka telah lebih dulu berada di kamar Pamela dan tak segan-segan mengeksekusinya. Lalu datang orang kedua yang tiba-tiba menembak mati si eksekutor, sehingga terlihat bahwa seolah-olah dia tewas karena ada sebuah perlawanan. Sementara itu John mulai mengambil sebuah langkah antisipasi dengan cara melumpuhkan orang ketiga dan keempat, sampai akhirnya ia pun berhadapan langsung dengan orang kedua dan tanpa mempedulikan si orang kedua yang kemudian mulai beranjak pergi. Di pikiran John saat itu hanya tentang keselamatan istrinya saja, namun saat dia hampiri, kondisi Pamela sekaligus janinnya sudah tak bernyawa lagi. Akibat 2 luka tembak di bagian dada, kini John mengalami situasi kritis. Bersama dengan itu Ritter mengumumkan hak lindung bagi rekan John lainnya yang masih tersisa sebagai antisipasi dari kemungkinan terburuk setelah mereka ikut terlibat dalam konflik dunia. Sebagai atasan John yang sama-sama ikut terlibat pada misi peperangan 3 bulan lalu, Greer sangat bersyukur bahwa kini John sudah bisa kembali siuman. Namun di balik kesedihan John saat itu tersirat sebuah emosi kemarahan yang mendalam. Pasalnya, dia paham kalau keluarganya telah dibantai oleh orang-orang profesional dan sepertinya sudah direncanakan sejak awal. Singkat cerita, John sudah memasuki tahap pemulihan bersama lembaga perlindungan yang tadi disebutkan. Sementara itu, Greer diminta hadir oleh Sekretaris Departemen Keamanan di ruangannya terkait pelaku penyerangan terhadap keluarga John yang Ritter menyebutnya sebagai aksi pembalasan atas tewasnya beberapa tentara Rusia pada misi penyelamatan Sandra 3 bulan lalu. Tapi yang mengejutkan di sini, sebagai utusan CIA, Ritter justru terkesan menganggap sepele aksi penyerangan tersebut. Bahkan ia tiba-tiba berencana akan segera menutup kasusnya. Keputusan itu jelas membuat John merasa tak habis pikir. Untungnya Greer segera memberi dia sebuah dokumen tentang semua pelaku kecuali seorang kedua yang berhasil kabur.
Di mana untuk mengetahuinya John harus segera menemui seorang kepala intel bernama Valesiv, ini cucungiknya, alias seorang kebal hukum yang diam-diam telah memfasilitasi penyusupan keempat orang pelaku tadi. He's full on untouchable. Kemelut di tubuh Departemen Keamanan inilah yang kemudian mendorong John untuk mengambil sebuah langkah tegas, di mana setelah cukup dengan persiapannya, John berpura-pura mabuk rese di depan kantor departemen yang padahal ia sekedar ingin memastikan kepergian si Valesiv demi sebuah misi yang telah John rencanakan. Dan ya, dalam sekejap saja John sudah berada persis di belakang iring-iringan mobil Valesiv, lalu menghentikannya secara paksa. Sehingga akhirnya John pun berhasil mengorek identitas si pelaku yang buron tadi dengan cara dia sendiri. Di hadapan Greer, John mengaku sadar kalau perbuatannya ini akan menyeretnya ke penjara. Namun secara emosional dia tentu merasa sangat puas karena ia merasa percuma juga berjuang mengabdi kepada negara. Toh ujung-ujungnya negara pun membiarkan nyawa istri dan janin bayinya melayang begitu saja. Sesaat setelah kembali berada di dalam sel, John diminta petugas agar berdiri menghadap tembok. Yang karena merasa curiga, John justru memilih bersikap waspada bila mana terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Dan benar saja, tim pengamanan lapas datang untuk mengeluarkan John secara paksa. Namun inilah yang terjadi. Dengan situasi tersebut, akhirnya beberapa utusan CIA datang menemui John secara langsung, di mana sebenarnya mereka mendapat perintah dari Direktur CIA untuk segera membawa John pergi ke suatu tempat. Ya, rupanya pemanggilan ini terkait informasi yang telah John dapatkan sebelumnya dari Valesiv, yaitu pelaku buron yang bernama Viktorikov. Meskipun CIA seolah-olah meragukan pengakuan tersebut, tapi di sini John mampu meyakinkan mereka bahwa yang dimaksud adalah benar-benar Viktorikov. Hingga dibuatlah sebuah agenda misi penjemputan target ke Gogobrognya di Rusia, di mana John kembali dilibatkan pada misi tersebut. Meski setelah itu, John tetap harus jadi seorang narapidana lagi. After the mission, you will return to the penitentiary as a felon. Singkatnya, tim siap diterbangkan menggunakan sebuah pesawat sipil mengingat konflik antara Amerika dengan negara bersangkutan tengah memanas. Bahkan, mereka dituntut untuk tidak meninggalkan jejak di sana. Dan di sini John jujur kepada Greer bahwa keterlibatannya pada misi ini tak lain adalah untuk membalas kematian keluarganya. 30 menit menjelang proses penerjunan, para personil pun dipersiapkan. Namun tiba-tiba saja datang sebuah jet angkatan udara setempat meminta agar penerjunan segera dibatalkan, yang karena terindikasi sebagai ancaman, maka satu tembakan misil pun diluncurkan. Alhasil pesawat mereka pun tikus ruk dan karam di tengah lautan lepas. Di sini keberanian seorang John benar-benar diuji, di mana ketika personil lain papetor menyelamatkan dirinya masing-masing, John justru nekat menyelam demi mengambil peralatan yang jika tanpa dilengkapi dengan itu barang, misi ini pun tak akan ada gunanya sama sekali. Rintangan tak terduga berhasil mereka lewati dengan penuh drama hingga sampailah di sebuah pelabuhan tempat mereka rehat sebelum melanjutkan misinya. Tapi di sisi lain nampak Retter telah hadir bersama beberapa pria Rusia yang mana aktivitasnya cukup membuat John semakin curiga kalau ada misi lain yang telah dia sembunyikan. Setelah John benar-benar meluapkan kemarahannya, Retter baru menjelaskan jika dia sama sekali tak mengira kalau John dan kawan-kawan akan selamat dari insiden pesawat jatuh semalam. Adapun yang sedang dia lakukan di sini adalah semata-mata demi mendapatkan Viktorikov. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah apartemen di mana John dapat langsung memantau keberadaan Viktorikov yang tengah bersantai di gedung apartemen sebelah. Hingga pada malam harinya mereka pun mulai berjalan memasuki gedung tersebut,
Namun secara mengejutkan, John tiba-tiba memutuskan untuk memasuki kamar si target dan mengatasinya sendirian. Di sisi lain, Victor rupanya telah mengetahui akan kedatangan John. Bagaimana tidak? Diakui pula bahwa dia ibaratkan sebuah pion yang dikendalikan penguasa, di mana dalam hal ini CIA ternyata telah memposisikan dia sebagai kolateral demi rencana penguasa tersebut. Meski pada akhirnya Victor harus mengakhiri hidup dengan sebuah bom bunuh diri. Situasi jadi bertambah kacau ketika salah satu anggota tumbang oleh serangan penembak itu. Sementara John dan yang lainnya cukup kesulitan melakukan evakuasi sebab tembakan terus berdesingan dari arah yang masih belum mereka ketahui. Bersama dengan itu, telah datang unit kepolisian setempat untuk pengamanan pasca ledakan, tapi anehnya mereka juga malah jadi sasaran penembak itu tadi, yang dengan ini spontan John pun tersadar akan firasat buruknya sejak awal, bahwa inti dari misi ini adalah sebuah perangkap agar mereka mati di sini, seperti halnya 3 tentara Rusia yang mati di tanah Amerika waktu itu. Walau bagaimanapun John ingin mengeluarkan timnya dari tempat ini dengan selamat, maka ia pun segera melakukan langkah untuk strategi pengalihan, di mana pada waktu bersamaan Greer akhirnya berhasil menyelinap dan melumpuhkan penembak jitu tersebut. Di saat semua tim tengah bersiap-siap untuk pergi, satu anggota yang tertembak tadi pun menghembuskan napas terakhirnya di sana. Namun mengingat semakin banyaknya petugas keamanan yang berpatroli, jadi mau tidak mau John harus mengambil sebuah resiko untuk mengalihkan perhatian mereka, sekalipun Haris mati di sana. Tapi setidaknya mereka akan tahu bahwa John yang sebenarnya sudah bukan seorang tentara lagi. Selepas kepergian Greer dan anggota yang lainnya, John terlihat masih berada di atap gedung tersebut sembari terus berjuang menghindari pasukan pengamanan yang semakin memburudul. Sejalan dengan itu, John rupanya sudah mempersiapkan sebuah ide, yaitu sebuah ransel kecil yang ternyata berisi bahan peledak. Lantas ia pun berjuang mencapai lantai bawah apartemen demi mendapatkan kesempatan untuk melemparkannya di sana. Dan ya, dengan cara berkamuflase sebagai personil petugas keamanan setempat, John akhirnya berhasil lolos dari situasi mencekam tersebut hingga sampai di suatu tempat di mana Greer dan Ritter langsung membawanya ke sebuah kapal untuk perjalanan pulang. Betapa John merasa terkejut dan mengaku salah mengenal Ritter selama ini, yang mana diam-diam sudah menyiapkan uang besar agar John bisa terbebas dari penjara, dengan catatan John sendiri harus siap dijadikan atas nama sebagai korban tewas pada misi tersebut. Selang beberapa hari kemudian, Pak Sekretaris nampak tengah memantau perkembangan berita terkait pesawat jatuh yang hingga detik ini masih belum ada pihak yang bertanggung jawab. Namun di situ John tiba-tiba muncul dengan tujuan yang telah dirancang Ritter, yakni membuktikan bahwa misi kemarin sebenarnya adalah sebuah jebakan dari CIA untuk mempertegang konflik dengan Rusia. Karena berusaha terus mengelak, maka John langsung memberangus Pak Sekretaris tanpa diberi ampun sedikit pun. Yang ketika kondisi beliau tak berdaya, di situ John pun beraksi dengan memaksa dia agar ikut terjun ke dasar sungai bersama mobilnya. Setelah kejadian itu diperlihatkan seolah-olah John sedang bertemu Pamela di alam setelah kematian, serta diperlihatkan pula prosesi penghormatan militer di atas pusarannya yang membuktikan kalau John benar-benar mati. Padahal kenyataannya John masih hidup setelah ditolong oleh salah seorang anak buah Ritter, sekaligus membawa sebuah bukti rekaman tentang kejahatan yang Pak Sekretaris dan reng-rengan oknum CIA lakukan. Hingga bersama dengan berakhirnya film ini, John pun terlihat sudah berada di sebuah bandara yang dengan identitas barunya dia bisa sugema atau leluasa pergi ke luar negeri, di mana semua fasilitas itu ternyata telah dipersiapkan Ritter dari sebelumnya.